Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya berada di pinggiran Kali Sopo ya teman-teman ya. Jadi di pinggiran Kali Sopo ini saya menemukan sebuah pemukiman warga ya di pinggiran Kali Sopo ini teman-teman. Dan pemukimannya itu ada di depan sana, persis sekali di pinggiran Kali Sopo ya teman-teman ya. Jadi untuk melihat lebih jelas pemukiman warga yang ada di pinggir kali tersebut, mari kita sama-sama untuk melihat dan mengunjungi rumah atau pemilik dari warga yang bermukim di pinggiran Kali Sopo ini teman-teman ya. Jadi ini adalah tadi jalan yang saya lewati seperti ini teman-teman. Dan kebetulan di sana itu ada orang yang mancing, dan ini kalinya teman-teman. Dan kediaman beliaunya itu ada di depan kita. Nah seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini ada orangnya ya teman-teman ya. Coba kita kunjungi beliau. Dan ini rumahnya beliau teman-teman. Jadi rumah yang sangat minim sekali dan tidak layak sebenarnya untuk dihuni teman-teman. Seperti ini rumahnya. Nah itu ada orangnya teman-teman. Coba kita kunjungi ya. Assalamualaikum. Jadi ini rumahnya beliau ya teman-teman. Kenapa saya expose? Ya mudah-mudahan dari pemerintah daerah, dari dinas sosial membantu ya teman-teman. Dan itu kebetulan bapaknya itu ada. Bentar lagi kita akan ngobrol sama beliaunya. Jadi biar kita mengerti kenapa beliau aja sampai tinggal di rumah ini teman-teman. Nah teman-teman, kebetulan saya sudah bertemu dengan pemilik dari rumah yang ada di pinggiran Kali Sopo ini ya. Sebentar kita tanya sama beliaunya. Atas nama Bapak siapa? Ya, Pak. Ahmad Afandi, Pak. Ahmad Afandi. Pak, Bapak di sini ini sudah lama, Pak? Ya, sekitar 15 tahun, Pak. Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun ya, di kebonan pinggir kali ini, Pak ya? Kebonan pinggir kali ini, sebatang kara, Pak. Nggak ada tetangga. Ya, ada tetangga cuma sebelah itu, Pak. Pinggir sungai aslinya, Pak, gitu. Pinggir sungai. Pinggir sungai. Terus ini tanahnya sendiri apa tanah orang lain, Pak? Bukan, Pak. Saya itu cuma numpang, Pak ya. Numpang. Tanah ini punya seseorang. Jadi saya suruh nempati, suruh merawat gitu, Pak. Suruh bersih-bersih. Sebagian saya suruh tanami untuk buat makan gitu loh, Pak. Tanami sayur, ya kates, pepaya, kayak pohon gitu loh, Pak. Daun pisang gitu. Itu untuk saya makan, ya saya jual gitu loh, Pak. Cuma untuk menempati. Ya kalau dijual ya kemungkinan ya sudah pindah gitu loh, Pak. Nggak ada tempat tinggal. Kalau tanahnya ini dijual, sudah tidak ada lagi tempat tinggal. Sudah nggak ada lagi tempat tinggal, sudah keluar dari sini kita gitu, Pak. Terus rumahnya ini bikin sendiri, Pak? Kalau rumah ini untuk yang keempat kalinya, Pak ya. Rumah ini, Pak. Gubuk lah, katakan gubuk ya. Ya.
Pertama dia kena banjir total, hanyut sudah. Waduh. Semua barang-barang dapur tuh Pak. Ya. Kedua banjir lagi tiap tahun Pak banjirnya kan. Banjir ya. Nah, kedua hancur sudah, roboh lagi. Ini yang keempat, ya ini agak pancen lah katakan gitu, agak kuat gitu. Agak kuat ya. Ya, nah, bahan-bahannya ini Pak bukan beli tapi Pak enggak. Ya intinya bukan beli, cuma kumpul-kumpulkan bambu. Ya tiangnya bambu tuh Pak kan. Nah, dindingnya itu ya banner itu Pak kan, sampai lihat dindingnya sini. banner ya. Banner semua itu. Gentengnya ya cari ke sana 10 saya bawa, 10 saya bawa. Intinya seperti orang pedalaman itu sudah Pak. Baru tak bikinnya ya sendiri gitu kan. Membutuhkan waktu sampai berapa? Setengah bulan Pak. Setengah bulan. Iya, setengah bulan baru berdiri. Baru berdiri kayak gini ya. Nah, kemudian ya seperti itu, atapnya ya macam dua kan. Ada banner, ya ada genteng. Nanti kita lihat ke dalam Pak ya. Ya boleh Pak, lihat ke dalam nanti kan. Kalau Bapak itu mau lihat ya silakan itu. Ini kehidupan saya yang sebenarnya gini Pak. Ya mau kemana lagi Pak? Wong namanya nggak ada apa-apa. Ya mau ngontrak ya mahal Pak. Mau kos ya 500 minimal. Mendingan lah buat makan saja sudah. Iya. Buat beli apa kopi, rokok gitu kan. Saya pikir kan orang sendiri gitulah. Cuma kalau masalah tanah ini kalau sudah laku entah kapan saya keluar gitu loh Pak. Nggak ada tempat tinggal sudah gitu. Entah kemana cari lagi lahan yang kosong gitu. Intinya seperti itu Pak ya kan. Bukan tanah sendiri. Penghasilan saya ya dari inilah sudah dari koro, timun inilah yang saya buat untuk sehari-hari gitu loh Pak. Jadi nanam-nanam ini Pak ya. Ya tanam-tanam ini pepaya. Itu pun ya enggak laku sampai tinggi ratusan, paling ya besar lah 15.000, 20.000 itu sudah satu kali pulung gitu kan, satu kali panen dulu, enggak langsung 100 enggak itu Pak. 1 minggu baru tak panen gitu kan, kalau ada yang tua gitu. Ya namanya kehidupan minus Pak ya. Iya. Enggak ada lagi yang penting bisa hidup, bertahan hidup lah. Terus selama ini enggak ada yang bantu Pak ya? Ya enggak ada Pak. Ya, banjir 3 kali cuma apa didatangi sama orang-orang ya gimana sudah gitu loh Pak, nggak ada bantuan sembako gitu nggak dapat. Mulai duda sampai sekarang tuh nggak ada Pak, lepas dari bantuan ya. Iya, mulai dari bantuan pertama tuh nggak pernah kena gitu. Ya mungkin karena kita dianggap orang pendatang gitu Pak ya kan. Identitasnya mungkin nggak masuk sini, nggak masuk sana, bingung gitu kan. Tapi kan sampean warga Indonesia Pak. Ya warga Indonesia iya. Pak. Minimal kan harus dapat. Betul. Gitu, Pak. Tapi karena mungkin pandangannya orang hidup, orang pendatang, kakaknya orang mana, mungkin di situ dia yang dilihat Pak. Sehingga saya akan dilepas nggak dapat apa-apa gitu. Ya mudah-mudahan dengan saya videokan ini Pak, mudah-mudahan nanti dari dinas sosial atau rekan-rekan yang berjiwa sosial bisa mendatangi Bapak dan membantu Bapak. Amin. Supaya Bapak hidup lebih layak. Ya, amin Pak, mudah-mudahan. Coba Pak, saya dibantu untuk melihat mari, Pak, rumahnya Pak. Ini Pak, mari Pak. Iya. Ya ini Pak. Jadi seperti ini teman-teman kondisi rumahnya. Sudah. Itu dari banner Pak ya? Dari banner semua ini Pak. Ini alami sudah banner semua, nggak ada yang jangan dinding-dinding yang istimewa, nggak ada. Dari banner bekas. Terus ya. Ini dapurnya dari triplek boleh mungut nih Pak ya? Iya, dari triplek, dari rosokan itu. Rosokan boleh mungut. Bedah rumah bongkar tuh saya ambil, makanya kan nggak sama tripleknya Pak, macam-macam 2, macam 3 gitu kan. Terus listriknya dari mana Pak? Listrik ini hidupnya malam, kalau hidup Pak ya kan. Nah, untuk itu cuma penerangan kalau hidup, kadang-kadang nggak hidup Pak ya kan. Pakai lilin saya, yang pasti itu pakai lilin Pak ya kan. Pakai lilin. Nggak pakai lampu ini 1 hari 1 malam, enggak. Cuma dikasih barangkali hidup itu loh. Kalau enggak, banyak nggak hidupnya sama hidupnya tuh Pak ya kan. Terus kayaknya ini ada langgarnya Pak. Ya ini musola Pak. Musola ya. Kan? Berarti sampean rajin sholat waktu Pak ya. Ya minimal Pak ya kan. Namanya orang hidup Pak ya. Walaupun hidup kita susah, ya tempat tinggal nggak ada. Yang penting kita bisa sholat Pak ya kan. Alhamdulillah. Ya bisa sholat, bisa mendekat ya kan. Inilah ini bikin sendiri nih Pak. Ya kan? Bikin sendiri tempat sholat. Ya tempat sholat ini. Ini tiangnya dari pohon sengon ini Pak ya kan. Tempat ini. Gentengnya ya dapat cari kemana-mana ini loh Pak. Ini bannernya. Jadi
seperti ini teman-teman. Ya, ya, Kondisi musolahnya atau tempat sholat beliaunya. Jadi walaupun hidup serba kekurangan, tapi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap beliau jalankan. Amin, amin, amin. Terus kemudian Bapak ini untuk kehidupan sehari-harinya menanam ini teman-teman, apa, pepaya, terus kemudian singkong. Jadi ini tanahnya miliknya orang lain, cuman Bapak ini hanya menempati dan menjaga untuk kehidupan sehari-harinya. Beliau menjual dari hasil panenan yang tidak seberapa ini teman-teman. Jadi kalau kondisi rumahnya seperti ini teman-teman, ini di pinggiran kali yang sudah banjir 4 kali. Jadi 4 kali banjir, 3 kali ini rumahnya roboh teman-teman. Dan yang keempat ini sudah agak mendingan ya. Jadi sudah goyang, cuman alhamdulillah nggak roboh. Seperti itu. Coba kita kelilingi ya, rumahnya ini seperti ini teman-teman. Nah ini kondisi rumahnya. Ini dari tembelan-tembelan banner, dan itu dari triplek yang menurut informasi beliau, tripleknya itu boleh mungut-mungut teman-teman, dan gentengnya juga mencari, jadi boleh mungut di jalanan, ada satu dikumpulin, dan ini ada tempat untuk istirahat beliau. Jadi seperti ini kondisinya. Kemarin habis panen Pak? Iya habis panen Pak, tapi ya namanya musim panas Pak, nggak ada penghasilannya tuh. Buahnya kurang normal, kecil-kecil itu kan. Oh, kecil-kecil Pak ya? Iya, itu pun sudah diparuh sama yang punya tanah gitu kan. Nggak seberapa itu, nunggu 8 bulan baru panen Pak ya. Ya cuma ini sudah Pak, yang dapat saya makan ya cuma dari penghasilan ini. Lainnya nggak ada sudah. Barangkali ada penghasilan lain ya bisa kita untuk makan, untuk kopi gitu loh Pak. Ya, yang mesti ini sudah tanahnya ini tahun kelor ya, pepaya nggak ada lagi. Ya namanya orang hidup Pak ya. Iya Pak. Yang penting bisa makan, bisa ingat kepada yang kuasa, sudah alhamdulillah Pak ya kan. Saya nggak gimana ya, mudah-mudahan ada apa rasa kemanusiaan dari orang-orang gitu loh maksudnya Pak. Yeah, ada bantuan gitu loh. Nah, untuk teman-teman mohon dibantu untuk memviralkan video ini, jadi supaya para dermawan dan pemerintah atau dinas sosial bisa membantu dan mengangkat Bapak ini supaya hidup lebih layak lagi teman-teman. Jadi kondisinya hidup sendirian, sebatang kara di pinggir kali dengan rumah seadanya ya, yang beliau bangun dengan cara memungut ya, bambu mungut, terus kemudian apa, genteng juga boleh mungut, dikumpulkan satu persatu, 2 bulan baru jadi rumah yang seperti itu tadi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan menonton video kami sampai selesai. Untuk kunjungan di lensa kehidupan kali ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.